Iya, teman. Oh iya. Dan mulai. Kelompoknya Pak, habis asar kita persiapan untuk seminar dan kemungkinan besok jam 7 malam kita seminar. Mulai nanti di pitching saja, apakah mulai dari kelompok 1 ataukah diundi nanti terserah ya. Intinya besok malam itu adalah seminar berbagi pengalaman ya dari Globus, tapi nanti semuanya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari 4 globus yang Bapak Ibu kunjungi. Bapak Ibu yang saya hormati, kami perkenalkan para peserta yang mengikuti PKA Angkatan 10 tahun 2024. Yang pertama, ini mohon izin untuk Bapak Ibu bisa berdiri. Kabupaten Kapuas. Ya, pemilu sebelumnya itu jumlahnya 40 anggota dewan, dan dengan undang-undang yang terbaru ya, dengan jumlah penduduk pada saat ditentukan pemetaan, jadi anggota kita nambah lagi 5 ya. Itu juga sangat juga memberikan kontribusi untuk penambahan daripada APBD kita di lapangan ya, pula untuk pelatihan kepemimpinan administrator PKA Angkatan ke-10 Jawa Tengah. Ya, jadi terkait dengan permintaan dari BKPSDM Jawa Tengah ya, untuk salah satu terkait dengan klinik ya, ini sudah berdiri di tahun 2018 ya, 2 tahun sebelum saya masuk ya, karena saya masuk ke dinas ini di awal tahun 2020 ya. Klinik ini masih kita hidupkan terus ya, jalani, memfasilitasi daripada UMKM di dalam mereka membutuhkan yang namanya klinik kan, seperti klinik kesehatan itu kan yang satu-satu nggak bisa kan, paling-paling dirujuk lagi ya. Ini terang bulan ya, ini hanya terang bulan seperti yang saya sampaikan tadi. Ini adalah mungkin akan diwariskan, saya wariskan nanti ya pas saya punya tugas. Semoga terus dikembangkan gitu ya. Ya, karena ini sudah tetapkan di web, masalahnya web Bandung kan, web Bandung, dan masyarakat sudah pasif. Nah, bagi yang UTTP itu ya sudah pasif menggunakan ini, upload dan menerima jadwal begitu kita biasa ya. Jadi ini dalam rangka untuk program standarisasi perlindungan konsumen ya, daerah ulang ya, daerah ulang. Nah, sehingga begitu saya masuk ke sini di dinas, saya lihat potensi yang masih di UTP itu, di UPT meteorologi legal itu berapa kali masyarakat ke sini? Itu yang kita tanyakan. Mulai dari mendaftar bawa surat permohonan kan, surat permohonan. Dan itu kapan saya dapat?
Ya, terutamanya kan yang kalau yang bawa timbangan langsung dikerjakan, kan nggak masalah kan? Tapi kan seperti apa namanya SPBU ya gitu kan, sudah itu dari timbangan-timbangan yang besar kan, cukup lumayan mereka. Nah, sampai pendaftaran jadwal kan sudah itu ya, dan operasi yang aktif ada dua kriteria itu yang dinilai ya. Makanya kita munculkan inovasi ini adalah koperasi impian manajemen yang akuntabel dan sistematis. Kedepan koperasi ini kan koperasi modern ya. Bagi yang di koperasi kedepannya memang koperasi modern itu salah satunya menerapkan digitalisasi kan koperasinya. Terlebih-lebih sekarang ini ya dengan Permenkop 8 katanya. Nah, selanjutnya terkait dengan Sidi Kumbara yang baru kita launching ya di bulan Juni. Nah, Sidi Kumbara itu berawal dari pemikiran ya bagaimana UMKM itu yang baru tumbuh ya, yang baru tumbuh dengan mengakses permodalan yang sangat ringan kan itu. Itu latar belakang pemikiran kita. Ya, sehingga dengan latar pemikiran itu ya kita bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Bali, ya BPD Bali. Nah, dengan MOU yang ditandatangani oleh pemerintah daerah, kepala Pak Bupati, dan kami adalah PKS dan menandatangani. Jadi tujuannya ya terwujudnya peningkatan akses permodalan di bidang keuangan, ya keuangan mikro, terwujudnya peningkatan akses keuangan daerah, sekaligus dapat meningkatkan perekonomian daerah dan menumbuh kembangkan daripada usaha mikro. Ya. Ya, saya ulangi dulu yang terkait dengan ini ya, perlu saya jelaskan terkait dengan Sidi Kumbara. Sidi Kumbara itu ya apa perannya pemerintah kabupaten? UMKM hanya membayar pokoknya saja. Ya, pokok saja mereka bayar. Besaran kredit yang kita berikan maksimal 25 juta. Ya, 25 juta. Ini bagi usaha mikro yang baru-baru berdiri kan. 25 juta itu gak gede kan. Ya. Bunga dibayar oleh Pemda. Asuransi dibayar oleh Pemda. Administrasi dibayar oleh Pemda. Ya, ini mereka hanya iuran pokok saja. Angsuran pokoknya mereka bayar. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Nah, ini kita lahirkan kemudian yang terakhir inovasi ini ya semoga UMKM kami berbondong-bondong ya untuk mendapatkan kredit ini ya karena kredit ini sangat bermanfaat sekali kan. Kalau kur masih bayar kan, ya masih bayar bunga dan sebagainya. Kalau ini masih, tapi yang sudah mengakses kur kan dapat ini persyaratan itu ya, yang sudah pernah akses kur itu tidak bisa ya karena mereka sudah mendapatkan manfaat dan sudah mendapatkan fasilitas dari negara. Ini yang benar-benar belum, artinya baru berdiri ya, kita ingin dorong itu ya. Bahkan nih kedua apa namanya calon bupati ini mungkin menjadi tagline nanti juga ya, untuk ya, mereka tersupport ya untuk menumbuh kembangkan daripada usaha mikro. Nah, ini artinya mereka hanya membayar iuran angsuran pokok saja ya, maksimal kredit itu 2 tahun dan besarannya maksimal 25 juta ya, per satu UMKM, tidak pernah mengakses kur begitu ya. Nah, sehingga mereka benar-benar bisa memanfaatkan mengolah dan kredit yang sangat ringan sekali ya. Saya kira itu tambahan saya ya terkait dengan paparan kami. Ya, lagi sebentar, mari kita diskusi panjang dan lebar. Ya, yang ingin panjang silahkan. Ya, yang ingin lebar-lebar, ya silahkan. Kami kebetulan ini dengan penyedia aplikasi, ya vendor, kami banyak memberikan mereka salah satunya untuk koperasi-koperasi yang menerapkan daripada aplikasi. Nah, itu yang mereka kami memberikan rekomendasi agar kalian mampu bertempur di sana. Nah, itu. Jadi buat usaha kalian layak dulu,
maju ke bank, kalian dinilai layak keluar. Sudah terbukti sekarang. Dari 70 rekomendasi yang dikeluarkan Kepala Dinas, pada berguguran semua. Yang pura-pura punya usaha langsung nyungsep. Yang punya rekomendasi dari bapak yang sakti-sakti di sana nyungsep sendiri. Jadi yang usahanya benar-benar bisa dibina oleh Pak Kadis jalan. Nah, jadi benar-benar dibina untuk memberikan pembinaan pada usaha agar mereka maju ke depan. Jadi penilaian dari kami itu persentasenya kecil. Penilaian dari bank persentasenya tinggi. Jadi mereka akan bertempur di bank. Kira-kira begitu. Jadi antisipasinya seperti itu. Tingkat approvalnya ya. Iya. Jadi dana yang kita cover itu ada 4. Administrasi, provisi, jaminan asuransi, dan bunga. Jadi 4 dana yang sebenarnya nilainya kecil. Untuk 25 juta itu kita hanya meng-cover 4 juta per tahun per UMKM. Karena kita biayai 2 tahun, kita meng-cover 8 juta kecil. Nah, setelah itu sanksinya apa? Nggak mendidik dong Pak. Mereka bilang begitu. Jika mereka tidak bayar bunga sampai dengan batas waktu, satu bank akan memblacklist. Yang kedua, subsidi dicabut. Yang ketiga, tidak mendapat fasilitasi dinas. Pelatihan apapun Pak Kadis sudah rekomendasi. Yang nanti ada yang begitu gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, tambahan dari Pak Kadis. Jadi kita didik dari A sampai Z sebenarnya. Ya, mulai dari pelatihan apa sebagainya, sudah itu alat kita bantu kan. Ya itu modalnya diberikan, gitu ya. Modalnya diberikan, akses permodalan maksudnya, ya. Dengan apa? Subsidi bunga tadi, gitu kan. Artinya kan lengkap sebenarnya mereka. Ya, kalau mereka umpamanya tidak, jangan 25 dulu lah. Saya inginnya hanya butuh 10 juta, ya, atau 5 juta. Saya butuh segitu aja, difasilitasi Pak. Ya, sehingga mereka sesuai dengan kebutuhan ya, kapasiti mereka ngambil kredit itu gimana? Sehingga tidak apa ke hal-hal yang lain, gitu kan? Ya, itu. Umpamanya mereka seperti di Bali kan banyak yang dagang senang dia atau pacaran dia. Ya mungkin modal 10 juta kita nggak berlebih, nggak lebih banget, nggak beli itu modalnya. Ya mungkin segitu dulu ya. Kayaknya banyak yang ambil yang kecil-kecil juga nih, gitu. Justru yang kecil-kecil itu lancar, kan mereka taat, begitu ya. Nah mereka kalau yang ngemplang-ngemplang begitu itu ya termasuk di dalamnya karena ada akses perbankan, mereka akan blacklist. Ya apalagi mereka akan nyari code. Karena otomatis mereka akan nggak bisa akses karena sudah di blacklist oleh bank. Jadi ya, udah catatan hitam itu. Ya, ini kan menumbuhkan trust juga kan? Ya, menumbuhkan trust bagi mereka itu sendiri. Nah, selanjutnya terkait dengan aplikasi-aplikasi yang inovasi tadi, baik yang di Kumbara dihubungkan dengan kepemimpinan ya. Iya, betul. Ya, kepemimpinan ya ini dari Pak Uray ya. Siap, betul Pak. Ya, memang ini tidak terlepas ya daripada kami berpikir jauh ke depan ya, memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat, baik masyarakat pencari pelayanan atau begitu ya, maupun masyarakat dalam hal menumbuh kembangkan perekonomian mereka ya. Karena tugas mulia kita selaku ASR ini kan selaku pelayan kan. Ya, yang bisa kita menabung karma lah di depan kan, gitu ya. Mereka sangat terkait dengan pola kepemimpinan ini, ya ini memang salah satu yang harus disoroti ya dalam pelatihan apapun gitu ya. Ya itu peran serta kita selaku leadernya, bagaimana kita menciptakan sesuatu itu ya bisa bermanfaat untuk orang lain kan begitu, kan itu yang paling penting ya. Saya kira itu manfaat ini karena salah satu contoh umpamanya aplikasi Nanya Terang Bulan, bagaimana kita dengan masyarakat tak susah. Betul. Ya sampai mereka 4 kali kedatangan kantor warawiri di tengah situasi jalan yang macet sekarang, gitu kan? Ya kalau dia hanya duduk manis menerima menunggu daripada petugas, ya kan mereka berterima kasih kan? Betul, Pak. Wah itu ya ada aplikasi sekarang, saya hanya upload daripada persyaratan saja, begitu kan? Saya jadwal saya tanggal sekian, gitu dah. Jadwal saya tinggal tunggu manis, ya datang petugas, ya di daerah.
Nah, hanya saja yang satunya belum saya bisa kabulkan ya. Ini terkait dengan SKHP, mereka bisa cetak SKHP di tempat. Nah, itu yang belum saya bisa bergeser karena saya tidak bisa mengajukan anggaran karena harus di Kominfo. Ini saya harus berjuang keras ini ya di tahun 2025. Ya, sehingga sama dengan BNSP, izin BNSP ya benar ya, Badan Nasional Badan Sandi ya. Badan Sandi. Ya itu sehingga UTTP kepala UPD-nya tinggal menyentak SKHP-nya kan begitu, kan aman. Mereka tinggal download, cetak gitu kan. Ya, artinya mereka nggak akan kena macet di tengah situasi yang sekarang seperti ini kan. Ya, saya kira demikian. Ya. Selanjutnya terkait dengan Pak Mukrobin ya, klinik UMKM, ya sistem perencanaan pembiayaan, itu ya Pak ya. Baik, saya Imade Widiane, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Bandung. Ya, kali ini saya menerima studi lapangan, ya PKA Angkatan ke-10 Provinsi Jawa Tengah. Ya, selaku Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, saya memberikan dukungan penuh ya untuk pelaksanaan daripada sekolah ini. Ya, semoga bisa berhasil ya dan sukses dalam menyelesaikan diklat kepemimpinan ini. Nah, selanjutnya dekat kami di dalam memotivasi staf ya dalam mendukung kinerja ya selalu kami lakukan ya untuk menjalankan daripada program-program dinas ya, dan selanjutnya juga terkait dengan inovasi-inovasi yang kami buat ini, bagaimana tujuannya adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Kabupaten Bandung ya, dalam hal mereka menggampangkan untuk mendapatkan akses pelayanan ya, sehingga masyarakat tidak merasakan berat ya untuk mencarikan suatu pelayanan. Salah satu contohnya adalah indahnya terang bulan ya, sampai mereka masyarakat itu sendiri ya zero mereka datang ke kantor ya, mereka hanya menunggu di tempat kediaman masing-masing. Nah, terkait dengan inovasi lainnya seperti indahnya terang bulan, bagaimana mengangkat daripada potensi usaha-usaha mikro yang ada di Kabupaten Bandung sehingga mereka itu lebih mendapatkan kesejahteraan ya, dan mereka itu dapat meningkatkan daripada pendapatan mereka dengan tidak kena biaya bunga atau dari akses permodalan yang mereka cari seperti itu. Nah, sehingga sangat-sangat diringankan ya terkait dengan subsidi bunga ini, sampai hanya mereka itu adalah membayar cicilan pokok saja begitu. Nah, sehingga kesempatan kali ini kami berbuat untuk masyarakat ya, untuk meningkatkan daripada kesejahteraan masyarakat Bandung sebesar-besarnya. Terima kasih. Power